jika Shaksha merindukan ayah. Lihat saja gambar yang digambar ayah. Paman, obat ini sudah kamu rebus selama 1000 tahun. Sudah matang belum? Paman, cepat bangunlah. Paman. Nak, jangan terburu-buru. Aku adalah tokoh dalam lukisan yang digambar oleh Dewa Lukis. Ramuan yang direbus ini hanya bisa menyelamatkan sang Dewa Lukis, bahkan jika kamu adalah putrinya. Kau tidak mungkin bisa meminum ramuan ini. Bagus sekali. Aku memang ingin menyelamatkan Dewa Lukis. Ayahku hampir mati. Tuan Muda K3, kamu pernah bilang, akan menggambar lukisan taman penuh keindahan musim semi untukku. Sepertinya aku tidak akan punya kesempatan lagi di kehidupan ini. Tapi kalau ada kehidupan selanjutnya, Kakak, cepat bantu ayah berdiri. apa yang mau kamu lakukan? Hei, apa yang kalian lakukan? Adik, K3, ada apa denganmu? Kenapa jadi begini? Kakak sulung jangan panik dulu. Aku akan segera mengurus pemakaman adik ketiga. Sayangnya, kejadian ini begitu mendadak. Aku juga belum menyiapkan kotak abu. Atau lebih baik dikuburkan saja. Jangan ngomong begitu. Ayah belum meninggal kok. Ah ya, Nak. Kamu hubungan apa sama dia? Cepat keluar. Urusan pemakaman si ketiga. Biarkan kami yang mengurusnya. Dia belum mati kok. Kalian keluar. Lihat, bukankah itu sudah tidak ada lagi? Orang-orang dari keluarga ketiga sudah meninggal. Kalian masih menghalangi upacara pemakam. Apa yang kalian mau? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan Muda Ketiga baru saja berbicara denganku. Dia tidak akan mati. Ayah tidak akan mati. Kalian berdua benar-benar jahat. Jangan mengutuk ayahku. Dari mana anak liar ini? Kalau ada masalah hadapi aku saja. Nyonya sudah bilang, urusan Tuan Muda Ketiga menjadi tanggung jawabku. Jangan galak sama anak-anak. Kau pelayan keluarga Shen. Tuan ketiga memperlakukanmu dengan baik. Kamu langsung menganggap dirimu sebagai bagian dari keluarga Shen. Kakak, Kedua, Tuan Muda. Aku mohon padamu. Aku sudah mengikuti Tuan selama 10 tahun. Izinkan aku mengurus pemakamannya. Timani dia pergi. Apa-apaan ini? Dia adalah anggota keluarga Shen. Urusan pemakamannya akan ditangani oleh kami, keluarga Shen. Kamu ini siapa sih? Dan anak kecil itu juga. Selalu saja bilang, ayah. Siapa saja bisa masuk ke keluarga Shen kami. Si kedua, tangkap dia juga. Kalau ada masalah hadapi aku saja. Kenapa marah-marah ke anak kecil? Aku belum mati, loh. Kenapa kalian jadi heboh begitu? Tadi aku jelas-jelas melihat detak jantungmu. bagus sekali. Sepertinya obat paman memang manjur. Krisis hidup dan mati ayah sudah teratas. Mereka adalah orang-orangku. Jika kalian berani mengganggu salah satu dari mereka, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Lalu apa masalahnya? Dengan kondisi sakit-sakitanmu yang seperti ini, bisa hidup beberapa hari lagi? Benarkah? Tapi, aku merasa penuh energi sekarang. Seolah-olah terlahir kembali. Wah, Kalian berdua bohong. Jangan sampai ceritanya terdengar konyol. Seperti si nomor 3 itu. Dia bisa bikin kalian jadi begini? Ibu kalau si tiga mengadopsi seorang gadis kecil dan memperlakukannya seperti anak kandungnya. Sungguh sombong sekali. Ibu, si ketiga itu benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua. Dia tidak tahu. Entah dari mana. Menemukan seorang anak. Si ketiga mengadopsi seorang anak perempuan. Ayah, Bu. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kalau begini terus, maka keluarga Shen kita benar-benar akan menjadi tempat penampungan pengungsi. Tidak mungkin. Kakek, aku sebentar lagi akan menemui nenek. Menurutmu, apa yang sebaiknya aku bawa? Apa susahnya? Masalah sakit punggung nenek ini sudah berlangsung cukup lama. Aku kasih kamu sesuatu yang bagus. Untuk memijat punggung ampuh setiap kali digunakan. Baiklah, baiklah. Hei, nak. Katanya kamu mengadopsi seorang anak. Kapan itu terjadi? Aku baru saja mau membawa Shaksha menemuimu. Ayo, Shaksha. Dari mana anak ini? Dari mana ini? Kalau mau mengadopsi anak, kita juga harus tahu. Dari mana asal anak itu? Kan, ibu, hanya karena anak ini.
Pertunangan dengan keluarga Liu pun batal. Apa? Ibu, kalau Lu Qingya masuk ke keluarga kita, tujuan awalnya memang tidak murni. Kalau begitu, lebih baik kita batalkan saja pertunangan ini. Kau tahu. Aku memberitahumu tentang pertunangan keluarga Liu ini. Seberapa besar usaha yang telah aku, ibumu lakukan. Nenek, apakah punggungmu sakit? Kamu anak siapa, si? Biarkan paman yang mengantarmu pulang. Pergilah menemui ayah dan ibumu. Dia itu ayahku. Syaksya adalah buah hati ayah. Nenek adalah kerabat ayah. Jadi aku juga orang terdekatmu. Apa? Si, ketiga. Kamu tidak mungkin ketipu, kan? Belakangan ini, ada orang tua yang menyuruh anak-anaknya keluar untuk menipu, untuk mendekati orang kaya. Aku mengadopsi Syaksya. Syaksya adalah anggota keluarga Shen. Dia adalah putri kandung saya. Anggap saja cucu perempuan Anda sedang membalas budi kepada Anda. Syaksya, bukankah kamu bilang mau memijat punggung nenek? Punggungku sakit. Sudah bertahun-tahun aku menderita ini. Dia hanya perlu memijatnya sebentar. Aku langsung sembuh. Diffu, siapkan mobil. Antarkan aku ke rumah sakit. Baiklah, Bu. Syaksya akan memijat punggung. Syaksya akan memijat punggung nenek sekarang. Hei, kamu pakai ini untuk memijat punggung ibuku. Apa maksudmu sih? Ayo. Ibuku sekarang paling benci melihatmu. Berhenti. Syaksya adalah putriku. Aku lihat siapa yang berani menyakitinya. Anak ini. Terdeteksi bahwa Inang sedang melakukan perbuatan baik. Nilai kebajikan bertambah 1. Nak. Ketuk lagi seperti tadi. Punggung nenek, tolong dipijat sebentar. Apakah nenek sudah merasa nyaman? Ini. Ketuk lagi. Bagus sekali. Selama terus dipukul, pahala akan terus bertambah. Nak, ketuklah lebih pelan. Ibu, namanya Syaksya. Hei, Syaksya nak. Terus ketuk untuk nenek ya. Nak. Syaksya tidak takut lelah. Syaksya mau memukul untuk nenek 1000 kali. Ayo, baiklah. Si ketiga benar-benar berpikir, mengadopsi seorang gadis kecil ke rumah, akan membuat ibu senang. Ayah akan membagikan warisannya kepadanya. Makan. Hanya tahu makan. Nanti dia balik dan berebut harta warisan denganmu. Tahukah kamu? Aku kasih aku makan. Aku mau makan. Minggir. Rusak. Itu vas bunga favorit ayah. Kali ini kamu benar-benar bikin masalah besar. Kakak, kenapa kamu takut? Siapa yang memecahkan vas itu? Lagi pula tidak ada yang melihat. Benar juga. Mungkinkah vas itu dihancurkan oleh si naga kecil? Bukankah bisa saja si pengemis kecil itu yang memecahkannya? Vasco. Satu Xiaolong saja sudah cukup merepotkan. Sekarang muncul lagi entah dari mana, seorang gadis kecil yang memecahkan vas bunga saya. Panggil si tiga, suruh dia keluar. Gadis kecil ini adalah anak yang diadopsi Lausan dari luar kota. Entah dari mana dia menemukannya. Mungkin dia seorang pengemis kecil ya? Benar kan, ayah. Kan cuma hiasan aja. Anak pengemis kecil ini. Dia juga nggak ngerti itu apa. Tenanglah, Pak. Kan cuma vas bunga. Vas ini adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh teman seperjuanganku. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada orang lain? Si tiga juga bermaksud baik, kok. Mungkin dia merasa suasana di rumah terasa suram, membawa seorang anak pulang untuk menghidupkan suasana. Suasana yang suram. Menurutku dia pasti sudah tidak sabar. Saya si tua ini sudah dimakamkan. Makhluk-makhluk liar ini benar-benar semakin tidak bisa ditoleransi. Pak, tua. Anak angkat si bungsu ini sudah dibawa pulang. Ayo, Syaksya, untuk bertemu kakek. Hello kakek. Inilah gadis nakal itu yang memecahkan vas bunga saya. Syaksya baru saja datang ke rumah kita. Gimana mungkin dia bisa memecahkan vas bunga kakek? Katanya, anak perempuan kecil ini dulunya seorang pengemis. Kamu benar-benar tidak punya mata. Membawa sembarang orang ke rumah. Ayah, Syaksya bukan pengemis. Dia putriku. Pak, tua. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apa salahnya Syaksya?
Oh iya, barusan dia memijat punggungku. Lihat, sekarang aku sudah bisa berjalan-jalan. Bahkan kamu pun membelanya. Menurutku, kalian satu persatu menganggap aku sudah tua dan tidak berguna lagi. Usir gadis ini dariku. Jangan pernah lagi menginjakan kaki di rumah keluarga Shen ini. Tuan, bukan Shaxia yang memecahkan vas itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Yang memecahkan vas bunga itu adalah Tuan Muda. Omong kosong, omong kosong. Aku tidak memecahkan vas itu. Xiaolong, bisakah kamu bersikap sedikit lebih sopan? Siapa yang mengajari kamu begitu? Ayah, kata-kata seorang pembantu. Seberapa bisa dipercaya sih? Apalagi itu pembantu si bungsu. Unian, jangan hiraukan dia. Aku benar-benar melihatnya. Itu yang dihancurkan oleh Tuan Muda. Dia ngomong sembarangan, dia ngomong sembarangan. Bukan aku. Jangan ribut, diam semua. Shen Xiaolong, si pemalas ini, seumur hidupnya nggak ada harapan. Selama dia membantu kakak dan mengusir gadis kecil ini, nanti semua harta waris pasti jadi milikku. Unian telah bergabung dengan keluarga Shen dan sudah lama menjadi pelayan di sana. Dia juga sangat dekat dengan si bungsu. Dan si ketiga, entah kenapa, mengadopsi seorang anak perempuan. Kalau soal anak perempuan ini, tidak ada latar belakang apa-apa. Bagaimanapun, aku tidak percaya. Kamu ngomong sembarangan. Hubunganku dengan Tuan Muda ketiga bersih-bersih. Kata-kata seorang pelayan. Siapa yang tahu benar atau salah? Kakak kedua bicara harus ada buktinya. Itu namanya fitnah tanpa dasar. Tunjukkan buktinya. Kalau begitu, dia bilang vas itu dihancurkan oleh Xiaolong. Apakah dia punya bukti? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jangan bertengkar lagi, kalian semua. Keluarga Shen kami bukan tempat penampungan pengungsi. Hari ini bisa membawa pulang 1 anak. Besok bisa membawa pulang berapa anak? Aku bahkan tak berani membayangkannya. Aduh! Bukankah ini cuma soal vas bunga? Kamu terlalu berlebihan. Sampai marah-marah begitu pada anak. Kakek tidak mau kamu. Lo? Pergilah memijat punggung nenek. Pergi saja dan jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah lagi masuk ke rumah keluarga Shen ini. Kakek, jangan marah. Aku sudah bilang, kau tidak boleh lagi masuk ke rumah keluarga Shen. Apa kamu tidak mendengar? Shasha. Apa yang sedang dilakukan kakek itu? Shaxia. Tunjukkan ke nenek, apakah itu sakit? Nenek, meskipun kakek tidak menyukai Shasha, tapi Shasha sudah bilang ke kakek bahwa dia akan memperbaiki vas itu. Shasha tidak boleh berbohong. Shasha tidak boleh jadi anak nakal. Aduh, kenapa anak ini begitu keras kepala ya? Kakek, ayah pernah bilang padaku bahwa sebagai manusia harus menepati janji. Bahkan jika kakek ingin mengusir Shasha, Shasha tetap harus memperbaiki vas itu. Di usianya yang masih kecil, berbohong pun tanpa berpikir panjang. Memperbaiki? Bagaimana caranya memperbaikinya? Si ketiga. Aku tahu kamu jadi tidak nyaman begitu bersentuhan dengan perempuan. Kan? Tapi nggak sampai segitunya. Mengadopsi seorang yang mulutnya penuh kebohongan. Ya, ayo pergi. Jangan hiraukan sifat keras kepala kakek ini. Nenek akan memberimu. Pergilah masak makanan enak. Ayo, semua pergi. Cukup aku sendiri saja di keluarga Shen. Lagi pula, kalian sekeluarga memang tidak suka padaku. Aduh, aku bilang, kamu ini orang tua yang keras kepala. Kamu ini masuk akal atau tidak sih? Kenapa kamu marah-marah ke anak itu? Nenek, jangan marah. Kalau marah, punggungmu akan sakit. Anak ini benar-benar baik. Aduh, kakek ini nggak mau sama kamu. Lo, nenek, mau. Mulai sekarang, ya. Siapapun yang mengusir Shaxia lagi. Nenek, aku yang pertama menolaknya. Tuan, Unian. Tuan, jika Anda memang ingin mengusir seseorang, jangan usir Shasha. Usir saja aku. Unian, apa yang kamu lakukan ini? Tuan Muda ketiga, kesehatan Anda memang selalu lemah. Baru setelah bertemu Shasha, kondisi Anda baru membaik. Shasha adalah bintang keberuntunganmu. Jika memang harus pergi, biarkan aku yang pergi. Jangan. Kakak baik pada ayah. Shasha, jangan biarkan kakak pergi. Shasha, patuhlah. Setelah kakak pergi nanti, kamu harus baik-baik saja pada ayahmu ya. Kakak, Shasha tolong bantu kakek memperbaiki vas bunga. Kalau begitu, kamu tidak perlu pergi. Shash, kakek sedang marah. Ayo kita pergi sebentar dulu, nanti kita kembali. Bagaimana? Tunggu sebentar. Bukankah dia bilang bisa memperbaiki vas ini? Anak kecil itu berani sekali bicara besar. Aku ingin lihat sendiri.
Bagaimana kamu bisa memperbaiki fas ini? Kalau tidak bisa diperbaiki. Dan dia juga harus meninggalkan keluarga Shen. Dan dilarang selamanya kembali. Kenapa kamu menyulitkan anak itu? Lihatlah, fas ini. Sudah pecah seperti ini. Kau harus memanggil tukang reparasi profesional. Tukang perbaikan profesional. Dia belum tentu bisa memperbaikinya. Tapi dia sendiri yang bilang. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Pina. Kebohongan. Baiklah, Xia, segera bantu kakek memperbaiki vas bunga. Cukup menggambar yang persis sama, maka itu akan menjadi nyata, bukan? Pahala yang sudah kudapatkan seharusnya sudah cukup. Apakah dia benar-benar harus menimpulkannya? Anak perempuan kecil ini hari ini pasti akan diusir. Aku juga akan mengusir anakmu yang tidak berguna itu. Segala sesuatu milik keluarga Shen adalah milikku. Aduh, Xia, hati-hati dengan kacanya. Jangan sampai tertusuk ya. Nenek, jangan khawatir. Xia sudah memperbaiki vas bunga itu. Kakek tidak akan marah lagi. Kalau Xia pergi, aku juga akan ikut pergi. Pergi saja. Cukup aku sendiri yang tersisa di keluarga Shen. Lagi pula kalian sekeluarga, semuanya tidak menyukaiku. Kakek, jangan terburu-buru. Vas bunga ini sudah baik-baik saja. Cangkir teh yang dia gambar sebelumnya sudah menjadi nyata. Mungkinkah vas ini juga bisa? Aneh, kenapa tidak berfungsi ya? Pasti dia cuma membual. Pecahan vas ini, kenapa sama sekali tidak ada reaksi? Masih sekecil ini sudah mulai berbohong. Benar-benar tidak tahu nanti kalau sudah dewasa dan melakukan apa. Diam semua. Jangan ribut. Keluar. Keluar semua. Dan kamu sudah berlama-lama bertingkah aneh. Kalau kamu mau mengusir Xia, maka aku juga tidak akan tinggal di sini. Xia, ayo kita pergi dulu ya. Biarkan kakek menenangkan diri sebentar. Kalau kamu mau bermusuhan denganku, dan bermusuhan denganku. Ayo pergi semua. Keluarga Shen sudah cukup dengan Defu dan Dongqiang. Ayah berkata, hanya saat menggambar hal-hal yang buruk, sihir itu baru akan gagal. Tapi Xia jelas-jelas tidak melakukan hal buruk. Kenapa tidak ada reaksi? Kalian masih berdiri di sini untuk apa? Kalian tidak dengar kalau ayah sudah menyuruh kalian pergi? Tunggu sebentar. Xia, ada satu hal yang kurang di lukisanmu ini. Jika hati tidak berniat, maka benda di atas kertas ini pada akhirnya hanyalah benda duniawi. Hanya sekadar bentuk, tanpa kehidupan. Ayah, dulu saat kamu mengajari aku menggambar, kau juga pernah berkata begitu. Tuan ketiga memang sangat mengerti seni lukis. Apa hubungannya ini dengan melukis? Ayah memecahkan vas bunga. Bahkan, jika kamu menggambar yang persis sama, apakah itu bisa mengenyangkan perut? Mengapa kamu tidak menceritakan kisah vas ini kepada Xia? Baru dengan begitu benda ini memiliki jiwa. Siapa tahu, Xia bisa memperbaiki vas itu. Xia. Kakek, ceritakan padaku tentang vas ini. Dulu di Medan Perang, rekan seperjuanganku yang sudah meninggal demi menyelamatkanku dan meninggalkan vas ini. Vas ini selalu kusimpan hanya untuk mengenangnya. Rekan seperjuanganku itu, jika dia tahu hal-hal ini, anak dan cucu-cucuku, satu persatu tidak berguna. Mungkin lebih baik dulu membiarkan aku ikut mati bersamanya saja. Kakek, kamu adalah ayah dari ayahku. Xia tidak akan membiarkanmu sendirian. Kalian pikir aku sudah tua? Dan pikiranku sudah kabur. Padahal aku sangat jelas memahaminya. Kalian hanya menginginkan harta warisanku. Kakek, Xia akan selalu menemanimu. Ayah dan nenek kakek Xia akan selalu menemanimu. Kakek Xia akan selalu menemanimu. Kakek, lihatlah. Ini persis sama. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana bisa? Xia, katakan pada nenek. Bagaimana kamu bisa melakukannya?
Ini sama persis dengan yang dikasih teman lama kepadaku. Persis, sama. Kamu benar-benar sudah memperbaikinya. Kisah yang diceritakan kakek itu bagus. Jadi Syaksia menggambarnya. Nanti kakek akan menceritakan banyak sekali cerita. Jadi kakek tidak akan merasa kesepian. Kamu ini nak sungguh. Kakek, jangan menangis. Syaksia tidak akan membiarkanmu sendirian. Benar juga. Kamu bilang ini masalah kecil, kan? Kita kan sehat-sehat saja. Anak dan cucu berlimpah. Bukankah semuanya masih baik-baik saja? Jangan terus-terusan ngomong mau mati. Ayah, bukan cuma Syaksia yang menemani kamu, tapi seluruh keluarga kami juga menemani kamu. Cucu yang baik. Nanti kamu tinggal di sini saja. Kakek akan menceritakan kisah-kisah masa mudanya. Semua kepadamu. Ayah, ini sungguh luar biasa. Hanya dengan menggambar bisa muncul vas-vas bunga. Kalau begitu, nanti kalau aku memecahkan vas lagi, aku tidak perlu takut lagi. Hai, diam. Bukan cuma bisa menggambar vas bunga, tapi juga bisa menggambar banyak makanan enak. Ternyata Fas, itu memang kamu yang memecahkannya. Di usia yang masih kecil melakukan kesalahan tapi tidak mengaku, dan malah menyalahkan orang lain. Siapa di antara orang tuamu yang mengajar kamu begitu? Ayah, kan masih anak-anak. Sudahlah. Kamu tahu siapa yang memecahkan vas itu? Benar kan? Bahkan menyalahkan Syaksia. Hingga aku hampir menuduh orang yang tidak bersalah. Yunian, cepat bangun. Terima kasih, Tuan. Tadi kalian juga menuduh Yunian tanpa bukti. Minta maaf. Hanya seorang pelayan, apa perlu segitunya? Sudahlah, Tuan Muda ketiga. Tidak bisa begitu. Minta maaf. Minta maaf. Maaf. Saya baik-baik saja. Sudah cukup, Tuan-tuan. Keluarga Shin kami. Sejak dahulu kala, keluarga kami terkenal sebagai ahli seni lukis dan kaligrafi. Tradisi keluarga yang telah merosot hingga sedemikian rupa adalah tanggung jawabku. Ayah, tolong tenangkan diri. Ya. Kami tahu, kami salah. Sekretaris Liu, Tuan, tolong ambil semuanya. Sudah kami bekukan. Ayah. Gak perlu kan? Kami benar-benar menyadari kesalahan kami. Sudah tahu salah. Kalian kan tidak ingin harta keluarga Shin. Kalau memang menginginkan harta warisan, maka bersainglah secara adil. Kalian bertiga, datanglah ke ruang kerjaku besok sore. Jika harta keluarga Shen jatuh ke tangan kedua orang ini, maka kasus penyelundupan lukisan terkenal sebelumnya mungkin akan terulang lagi. Posisi kepala keluarga ini, aku harus memperjuangkannya. Jika Syaksia memiliki ibu, mungkinkah dia seperti kakakku ini? aku dengar Ibu Syasha adalah manusia biasa. Pernikahan antara dewa dan manusia. Itu melanggar aturan langit. Justru karena itulah, ibunya pun terkena bencana petir 5 kali, hingga lenyap tanpa sisa. Sekarang manusia biasa pun bisa merayu dewa. Menurutku, gadis kecil ini kalau sudah dewasa, mungkin juga akan menjadi roh rubah. Kalian omong kosong. Ibuku adalah orang terbaik di dunia, bukan makhluk halus. Kalau begitu, ceritakan dong. Seperti apa rupa ibumu? Apakah dia punya telinga ransing dan hidung ransing? 9 ekor. Tinggal di gua. Dan khusus memakan anak-anak sepertimu. Kalian omong kosong. Syaksia, Guru, reputasi istri guru kalian. Bukankah bukan hak kalian untuk menilai? Guru, tolong ampuni kami. Mulai hari ini, kalian tidak perlu datang lagi. Guru, ampuni kami. Syaksia, ayo kita pergi. Ibu Syaksia adalah wanita. Wanita paling lembut dan cantik. Tunggu ayah, kembali setelah melewati 7 cobaan. Dia bisa membawa ibu pulang. ibu adalah wanita yang paling wanita yang paling lembut. Ibu, Wah, tidak disangka ayah telah menjadi manusia biasa. Gambarnya masih sebagus ini. kalau Syaksia suka, ya, ayah akan mengajari kamu cara menggambar. Baiklah, Syaksia paling suka ayah. Ajari aku menggambar. Aku akan menghitungnya ayah.
Totalnya sudah menggambar berapa lukisan? 1, 2, 3. Ini semua. Biasanya Yunian yang membantu mengurusnya. Aku juga tidak tahu berapa banyak lukisannya. Ayah sepertinya sangat peduli. Kakak Yunian ya. Kalau tidak, ayo, Kak Yunian, menjadi ibuku saja. Kecil tapi sudah dewasa. Jangan ngomong sembarangan, ya. Yunian sudah menjadi asistenku selama bertahun-tahun. Tapi kalau kamu mau aku menikah dengannya. Setidaknya saat ini tidak mungkin. Kenapa? Ayahku saat kecil pernah tenggelam dan diselamatkan oleh seorang gadis. Tapi sejak saat itu, aku tidak pernah bisa menghubunginya lagi. Dia hanya meninggalkan simpul cinta ini. Sampai aku menemukannya, tidak akan menikah dengan siapapun. Sebelumnya, dengan Lucinya, itu pun terpaksa. Aku ingat. Aku berada di Tuan Muda. Tuan Muda K3, Tuan meminta Anda untuk datang ke ruang kerja sebentar. Ada hal yang perlu disampaikan. Sepertinya untuk membicarakan soal pewaris keluarga. Shaksha, kamu mainlah dengan baik di sini. Jadilah anak yang baik ya. Yunian, tolong jaga dia sebentar. Shaksha, kakak akan mengajakmu bermain. Kakak Yunian, kenapa kamu selalu memakai kerudung? Kakak punya rahasia kecil. Apakah kamu kaget? Kamu bukan Kak Yunian. Shaksha mengenalmu. Apa maksudnya? Kamu adalah ibu Shaksha. Ayah. Kenapa? Mereka semua bilang ibu Shaksha adalah Roruba. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ibu Shaksha, padahal dia cantik sekali. Hanya saja, Ibu Shaksha itu di tempat yang sangat jauh. Ayah harus melewati banyak cobaan sebelum bisa membawanya pulang. Aku sangat ingin bertemu ibu. Ayah, ceritakan padaku. Bolehkah aku menggambar ibu? Ibu Shaksha. Dia adalah wanita cantik yang langka di dunia fana. Mata almondnya sangat lembut. Alisnya hitam pekat seperti arang. Rambutnya hitam legam dan berkilau. Dagu yang ransing. Mirip sekali dengan Shakshaku. Juga ada kemiripannya. Baiklah, ayah. Gambar Shaksha semakin bagus. Sudah 8 dari 10 mirip. Benar. Ayah benar. Ayo, kita pergi ke kolam terata. Ayah, ceritakan lagi kepada Shaksha tentang ibu. Nanti kita akan menggambar lebih banyak lagi. Bagaimana? Baiklah, ayo. Ibu yang sering ayah ceritakan itu persis sama. Shaksha, jangan bicara sembarangan. Ini cuma lelukon dari Tuan Muda K3. Kamu jangan sampai melakukannya di hadapan Tuan dan Nyonya. Mengatakan hal seperti itu. Ibuku sama sekali bukan orang jelek. Dia adalah wanita tercantik di dunia. Kamu ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan. Aku sudah seperti ini sejak kecil. Aku sudah terbiasa melihatnya. Tentu saja bisa membuat orang lain kaget. Tapi Tuan Muda, jangan berlebihan. Aku selalu bersikap sopan di keluarga Shen. Kenapa bisa bicara sekejam itu? Aku tidak peduli apa kata mereka. Aku tetap merasa itu benar. Aku suruh kamu minta maaf ke ibuku. Minta maaf? Aku tidak mau meminta maaf kepada kalian. Ayah, dia mendorongku. Sepak, cepat bangun. Dia bilang ibuku itu perempuan penggoda. Mengumpat akan mendapat balasan. Kemarin itu kalian berdua kan? Menggosip dan menjelek-jelekan Xiaolong ya? Ayah membekukan kartu bangku. Dibekukan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si ketiga. Dan juga tidak bisa mengendalikan kalian berdua. Kalau ada masalah, silakan hadapi aku. Aku mewakili Shaksha meminta maaf kepada Tuan Muda. Ibu yang salah itu jelas mereka. Kenapa kami yang harus meminta maaf? Ada. Bahkan ibu pun ikut diseret-seret. Kamu benar-benar perempuan licik ya. Seorang pelayan berani-beraninya ingin mendekati orang penting. Dan itu pun dengan Shenzhou si tidak berguna itu. Si jelek. Aku tidak mengizinkanmu menghina orang. Aku akan memberitahu ayahku.
Aku juga akan memberitahu ayahmu. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Si sakit-sakitan itu. Akulah anak sulung keluarga Shen. Benarkah? Tadi kamu bilang apa tentang Yunian? Ulangi lagi. Bukankah kamu biasanya lemah? Dari mana kamu dapat tenaga sebesar itu? Tadi kamu bilang apa tentang Yunian? Aku minta kamu ulangi lagi. Mereka yang lebih dulu menyerang Xiaolong. Apa urusanku? Ayah berbohong. Dia berbohong. Dia yang pertama kali mengatakannya. Ibu itu jelek sekali. Perempuan serigala. Apa? Semua ini salahku, Tuan Muda. Aku akan segera mengajukan pengunduran diri. Aku akan pergi dari sini sekarang. Yunian. Yunian. Ini bukan salahmu. Aku akan membuat Shendefu meminta maaf padamu. Tuan, saya jelek. Saya sudah terbiasa. Memang tidak pantas bagiku untuk tetap tinggal di keluarga Shen. Memiliki tanda lahir di wajah bukanlah kesalahanmu. Aku akan segera mencari dokter terbaik di seluruh kota. Pasti akan menyembuhkanmu. Tidak perlu, Tuan. Aku sudah merepotkanmu terlalu banyak. Aku tidak bisa merepotkanmu lagi. Kenapa kamu tidak mengerti? Saat itu aku berada dalam bahaya di gudang. Kau langsung membawa Xiaxia untuk menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun tubuhku ini. Para dokter bahkan sudah memastikan aku tidak akan hidup melewati usia 7 tahun. Namun, kaulah yang selalu ada di sisiku, memberiku semangat dan dukungan. Tidakkah kau bisa memberiku kesempatan untuk membalas kebaikanmu? Tuan Muda, apakah Anda akan menjadi orang yang akan menjadi kepala keluarga Shen? Jika ada desas-desus tentang hubungan kita, dan itu membebani Anda, seumur hidup saya tidak akan pernah memaafkan diri sendiri. Tidak, tidak. Ibu sama sekali bukan wanita jelek. Ibu itu cantik sekali. Xiaxia bisa membantu ibu menyembuhkan wajahnya. Xiaxia, jangan coba-coba menghiburku. Wajahku ini, aku sudah mencari banyak dokter, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kamu kan masih anak-anak. Apa yang bisa kamu lakukan? Xiaxia, aku punya cara. Ayah, tolong bantu aku. Apa? Xiaxia mau makan kepiting dasha. Mau makan banyak sekali kepiting dasha. Sermon, siapakah di 3 alam ini? Wanita tercantik di 3 alam ini. Tentu saja itu adalah kakak bunga bidadari. Kamu bohong? Jika aku adalah wanita tercantik di 3 alam, mengapa Jenderal Shenwei tidak pernah datang mencariku? Setiap kali dia malah mencari bidadari danau. Si pengganggu itu. Ah, ini soal hubungan pria dan wanita. Apa yang bisa ku tahu dari sebuah cermin? Kakak bidadari bunga. Xiaxia, kenapa hari ini kamu punya waktu luang? Terlintas di pikiranmu Kakhwa, aku datang. Xiaxia, kabarnya. Kakak Hua ingin makan kepiting dasha. Jadi aku sengaja membawakannya untukmu. Kepiting dasha. Asaga Xiaxia yang baik hatiku. Ini adalah hal biasa di dunia manusia. Di alam para dewa hal ini sangat langka. Jika diberikan kepada istana Jenderal Shenwei, pasti akan mengatakannya, hari ini kamu memberiku hadiah sebesar ini. Dan ingin mengajukan permintaan aneh-aneh lagi. Ceritakan dulu permintaanmu padaku. Kalau terlalu sulit dipenuhi, aku nggak berani menerima kepiting ini. Loh? Kakak, aku mau sedikit kaoro. Katanya, Hua Wanglu bisa membuat kulit menjadi putih dan bersih. Aku kira itu apa ya? Hua Wanglu ini, di sini ada banyak sekali. Hanya saja di usiamu ini, belum waktunya menggunakan cow lotion. Aduh, aku menggunakannya untuk perbuatan baik. Baiklah. Terima kasih, Kak Hua Zhongxian. Yunian, kamu benar-benar akan pergi. Hari ini aku sudah menyerahkan surat pengunduran diriku. Aku akan pergi hari ini. Bahkan jika aku, tidak bisakah aku membuatmu tetap tinggal? Ibu, Xiaxia, kamu juga datang untuk berpamitan dengan Yunian. tidak. Xiaxia belum pernah bertemu ibunya sejak lahir. Ayah bilang ibunya ada tempat yang sangat jauh. Sekarang Xiaxia akhirnya bertemu ibunya. Ibunya akan segera pergi. Xiaxia, Ayah benar-benar pandai berpura-pura. Tuan Muda ketiga, tolong jangan mengolok-olokku lagi. Xiaxia, ibu. Xiaxia punya sebotol air aja. Setelah dioleskan, luka itu akan segera hilang loh.
Yunyan ikuti saja kata-kata Shasha. Gadis kecil ini sangat cerdik. Baiklah, Ini cairan apa ini? ini dari Shasha yang dia minta dari kakak peri bunga. Air ajaib yang cantik. Orang yang mengoleskan air ajaib cantik ini, semua lukanya akan sembuh loh. Ibu cepat lihat ini. Kamu sekarang adalah wanita tercantik nomor 1 di seluruh alam semesta. Tuan Shaksha, kalian jangan mengolok-olokku lagi. Aku tahu sendiri seperti apa diriku. Aku sendiri yang tahu. Ini bukan mimpi. Bagaimana mungkin bisa langsung membaik? Aduh, ibu, lihat saja dong. Wajahku. Yunian, wajahmu benar-benar sudah membaik. Iya, gimana caranya? Aku sudah ke banyak dokter tapi tidak ada hasilnya. Karena Shasha mengoleskan krim itu ke ibu. Air ajaib yang cantik. Sekarang ibu, kamu adalah orang tercantik di seluruh dunia. Shaksha, terima kasih. Terima kasih. Ibu, jangan pergi. Tetaplah di sini untuk Shasha. Setiap hari menyisir rambutku ya. Baiklah, aku tidak akan pergi. Tetaplah di sini untuk membalas kebaikan Shaksha. Bukankah ini si jelek? Kamulah si jelek itu. Perhatikan baik-baik. Ibuku itu wanita tercantik nomor 1 di seluruh alam semesta. Bagaimana ibuku cantik kan? Apa yang perlu disombongkan? Kalian ikut-ikutan si ketiga. Belum tentu itu berkah atau malapetaka. Ayo, nak. Shasha. Apalagi niat jahatmu? Aku tidak takut padamu. Menurutmu, apakah aku terlihat seperti orang jahat? Aku hanya ingin bertanya padamu, bagaimana cara mengubah orang jelek jadi cantik? Bisakah kamu juga membuatku sedikit lebih cantik? Seperti bintang film terkenal. Kamu memanggil siapa si jelek? Di usia yang masih kecil, tidak belajar dengan baik dan tidak berusaha. Masih mau jadi cantik? Gak mungkin. Aku ingat, tunggu sampai ayahku mewarisi harta dan menjadi kepala keluarga Shen. Nanti kita lihat siapa yang bakal nangis. Mewarisi harta keluarga adalah urusan besar. Dalam hal besar seperti ini, aku tidak akan memihak siapapun. Besok sore di aula, saya akan mengumumkan sendiri tentang cara penilaian kalian. Siapa yang paling memuaskan saya? Dialah yang akan menjadi kepala keluarga Shen. Asalkan aku sudah mengetahuinya sebelumnya. Penilaian ayah pasti tidak akan kalah dari si bungs. Si tidak berguna itu. Untuk menggantikan posisi kepala keluarga Shen, dia harus melewati rintangan dariku terlebih dahulu. Di dalam ketiga amplop ini, masing-masing berisi 3 aset keluarga Shen. Kalian bertiga, masing-masing pilih 1. 3 bulan kemudian, di pesta ulang tahunku, saya akan secara langsung memeriksa hasil kerja kalian bertiga. Ayah di mana saja ketiga tempat itu? Ketiga tempat itu ada yang bagus dan ada yang kurang bagus. Kalian pilih sendiri. Siapa yang mengelolanya dengan paling baik? Jabatan kepala keluarga Shen akan diwariskan kepada orang itu. Aku sudah memeriksanya sejak lama. Sebi titing tanah, sebuah puncak gunung, sebidang tanah kosong. Anak dari istri kedua, tinggal bersama mantan istrinya. Dia benar-benar sendirian. Cukup sisakan lahan tandas yang paling buruk kepada anak ketiga, maka posisi kepala keluarga akan menjadi milikku. Shasha, kamu lebih beruntung. Bisakah kamu membantu ayah memilih yang bagus? Tapi kalau Shasha tidak bisa memilih yang bagus, bagaimana? Kalau begitu, ayah akan bersama Shasha. Bersama-sama mengubah barang bekas menjadi barang berharga. Ayo. Aku pilih yang ini. Itu yang pertama kali dipilih oleh Shasha.
Siapa yang berhasil merebutnya, dia yang berhak. Jabatan Kepala Keluarga Shen. Bukan, kalian. Seperti anak-anak yang main pura-pura. Properti Utara Kota. Properti Utara Kota. Ayah, perumahan utara ini. Bukankah itu yang sedang dikembangkan? Sedang membangun galeri itu. Kamu beruntung. Proyek properti itu sudah mulai dikembangkan. Sudah cukup lama. Sepertinya sebentar lagi akan berhasil. Maaf, Ayah. Ini semua salah Xia. Xia belum bisa memilihkan yang terbaik untukmu. Tidak apa-apa, Xia. Ini bukan salahmu. Mungkin kita masih punya kesempatan lain. Masih ada 2 lagi. Bantu ayah memilih 1 lagi. Kamu nakal. Menganiaya anak kecil itu bukan prestasi apa-apa. Soal seperti ini, gak ada yang namanya urutan kedatangan. Lagi pula, kita juga tidak tahu isi amplop ini, kan? Lalu, bagaimana aku bisa mengganggumu? Knock. Mengganggu anak kecil itu apa artinya? Itulah yang selalu aku ajarkan kepada kalian. Mewarisi posisi kepala keluarga itu hal yang penting. Tentu saja kemampuan harus menjadi prioritas utama. Menurutku, kamu memang pilih kasih. Daerah pegunungan di sebelah timur kota. Adik kedua, kamu benar-benar beruntung. Di daerah pegunungan ini, banyak sastrawan dan cendekiawan yang tinggal di sini. Naskah tangan guru Wang Ruan ditemukan di sini. Nilainya mencapai beberapa ratus juta. Kalau kamu beruntung, siapa tahu, bisa menemukan harta karun leluhur keluarga Shen. Apa yang dikatakan Defu memang benar. Hutan itu dulu merupakan tempat persembunyian leluhur keluarga Shen. Bisa dibilang juga merupakan tempat yang kaya akan sejarah dan budaya. Jika dikelola dengan baik, juga bisa meraih hasil yang memuaskan. Terima kasih, Ayah. Meskipun tidak sebanding dengan bisnis properti kakak sulung. Tapi selama lebih baik daripada adik ketiga, itu sudah tidak rugi. Joe amplop terakhir ini. Coba kamu buka dan lihat. Siapa tahu, lebih baik daripada kedua kakakmu. Keberuntungan Xia lebih baik daripada ayah. Bantu ayah membukanya. Itu adalah tanah kosong di selatan kota. Lahan kosong di selatan kota. Park, tua. Kenapa kamu memberikan tempat ini ke Joe? Nenek, apa itu tanah kosong di selatan kota? Lahan kosong di selatan kota itu. Itu adalah sebidang tanah yang terbengkalai. Tempat itu dipenuhi rumput liar. Lokasinya juga sangat terpencil. Karena Joe telah memilih lahan kosong itu, maka dia harus rela sedikit terpaksa. Menurutku, kamu ini memang pilih kasih. Ibu, jangan bicara seperti itu. Baik atau buruk, semuanya pilihan adik ketiga sendiri kok. Nggak, Xia awalnya memilih 2 amplop lainnya. Kalianlah yang direbut kembali dari tangan Xia. Jadi itu semua salah si adik ketiga sendiri. Mengapa harus melibatkan seorang anak kecil? Kalau berani suruh dia sendiri yang merebutnya. Kakek, Xia, penerusan kepemimpinan keluarga Shen adalah urusan besar, bukan urusan anak kecil. Ayo, Pato. 3 bulan kemudian, di pesta ulang tahunku, aku akan memeriksa hasil kerja kalian satu persatu. Pada akhirnya siapa yang membuatku puas, maka aku akan menyerahkan posisi kepala keluarga Shen kepada orang tersebut. Adik ketiga. Kudengar tanah tandus itu sama sekali tidak tumbuh rumput. Beberapa pengembang pun tak bisa berbuat apa-apa. Jaga dirimu baik-baik. ini mungkin juga merupakan cobaan bagi ayah. Bagaimanapun juga, Xia pasti akan membantu ayah. Sepertinya di tanah ini memang tidak ada apa-apa. Maaf, ayah. Xia tidak berhasil memilihkan yang bagus untukmu. Tidak apa-apa, ini bukan salah Xia. Selama Xia ada di sini, seburuk apapun awalnya, ayah tetap bisa membalikan keadaan dan mengubah nasib. Baiklah, kalian jangan terlalu berambisi di sini. Anginnya kencang sekali. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Kamu juga. Jangan sampai kedinginan. Ayah benar-benar baik kepada ibu. Tuan muda ketiga sangat perhatian. Apapun yang dilakukannya pasti akan berhasil. Di ladang ini benar-benar tidak ada apa-apa. Bagaimana caranya aku bisa membantu ayah? Nak, cepat keluar berdong.
Aduh, Hanker. Semua Hanker. Benih yang baru saja ditanam hari ini. Semuanya sudah kau injak-injak. Tapi tanah ini sekarang kosong melompong. Tidak ada apa-apa di sini. Kamu tahu apa sih? Dulu tempat ini kan daerah perairan. Tanahnya subur dan airnya melimpah. Setelah kekeringan parah, tempat ini jadi tanah tandus. Selain rumput liar, tidak ada tanaman pangan yang bisa tumbuh di sana. Dengan susah payah dari sang pertapa, berhasil membeli sedikit benih yang bagus. Baru saja ditanam hari ini. Semuanya sudah kau injak-injak. Menurutku, tanah ini sudah lama tidak bisa ditanami tanaman lagi. Kalian orang kaya ini, apa tahu cara bertani? Intinya, hari ini kalian telah merusak tanaman di ladang kami. Jadi kalian harus mengganti rugi. Ya, ganti rugi. Ganti rugi. Kalian bilang, benih ini diberikan oleh dewa kepada kalian. Menurutku makhluk gaib itu pasti orang jahat sekali. Shaksha, jangan bicara sembarang. Tidak, Shaksha benar. Lahan tandus kalian ini sudah lama tidak bisa menghasilkan panen. Kalau sekarang masih ada dewa yang menjual beras kepada kalian, bukankah itu berarti dia adalah makhluk surgawi yang jahat? Kau berani mempertanyakan sang dewa. Aku tidak peduli apakah kalian dari keluarga Shen atau keluarga Wang. Jika kalian menghalangi perkembangan desa kami, kalian harus bertanggung jawab. Kalau begitu, kalau kalian berani, bawa saja sang dewa itu. Itu. Aku ingin melihat sendiri dari mana asal orang hebat itu. Yang sebelumnya, sudah cukup banyak berbagai dewa di langit. Apakah dia orang jahat? Shaksha bisa langsung mengetahuinya. Siapa yang sedang memfitnahku dari belakangnya? Kakak senior. Astaga, dewa. Itu gadis kecil ini. Dia benar-benar tidak masuk akal. Dia bersikeras mengatakan, benih yang kau jual kepada kami, itu memiliki niat jahat. Benar, Tuan. Biarkan aku membantumu memberi pelajaran kepada ketiga orang itu. Selama aku di sini, lihat saja siapa yang berani mengganggu. Shaksha. Kakak senior, kau benihnya kamu yang jual. Shaksha, kamu kenal Shanren ini? Gadis kecil ini cuma mau mendekati kita. Siapa di sana? Hei, Shaksha. Aku tidak akan berani lagi berpura-pura jadi makhluk surgawi. Jangan sampai kau memberitahu guru. Kenapa dewa sampai berlutut di hadapan mereka? Kamu lihat kan? Mana mungkin ada dewa yang sepanjang hari hanya mengunyah paha ayam. Ini adalah benih yang diberikan Ratu Barat kepada guru. Guru mengeluh aku makan terlalu banyak, dan menyuruhku menaburkan benih ini ke dunia manusia, dan melihatnya berakar serta bertunas. Jadi, aku pun secara diam-diam kepada penduduk desa. Itu ide kamu sendiri, kakak seperguruan. Baiklah, Shaksha. Shaksha, kamu memang yang terbaik. Aku juga cuma pengen cari uang sedikit untuk membeli minuman dan daging yang enak. Sejak kamu pergi, jangan bicara soal kepiting bes. Aku bahkan gak bisa makan nasi lagi. Karena kamu pernah membantuku, kali ini aku akan memaafkanmu. Tapi, ini benih yang diberikan oleh Ratu Barat. Siapa tahu bisa tumbuh sesuatu. Tempat ini sudah kering selama bertahun-tahun. Telah terbengkalai cukup lama. Selain rumput, sudah tidak ada apa-apa lagi. Shaksha memiliki seseorang yang mengaku sebagai kakekmu yang ingin bertemu denganmu. Guru, Shaksha, pada hari itu kamu melakukan kesalahan. Gurumu menghukummu untuk turun ke dunia fana guna menebus dosa. Sekarang tampaknya kamu telah melakukannya dengan baik. Sudah waktunya kamu bisa mengikuti gurumu kembali ke alam dewa. Shaksha bagus sekali. Kita bisa pulang bersama. jangan. Sekarang ayah dan ibu yang sangat membutuhkanku. Pada akhirnya, Shaksha, kita semua adalah makhluk surgawi. Ayahmu adalah manusia biasa yang sedang menjalani cobaan. Setelah dia berhasil melewati cobaan dan kembali ke alam dewa, kalian akan bersatu kembali. Ayahmu masih memiliki satu cobaan lagi. Shaksha harus membantu ayah. Shaksha Kamarla. Kamu ini sedang mencampuri takdir manusia. Jika hal ini diketahui oleh Dewa Langit, kamu akan kehilangan tingkat kultivasimu. Bahkan jika Shaksha harus kehilangan tingkat kultivasinya, aku tetap akan membantu ayah.
Lagi pula Syasha, sekarang membuat tanah tandus itu menumbuhkan benih. Itu juga perbuatan baik. Tuan Muda, gambar apa ini? Ini gambaran yang kubayangkan tentang lahan kosong ini. Seharusnya tempat ini dipenuhi rumput dan tanaman air. Tapi begitu sampai di sini, malah menjadi seburuk ini. Jangan sembrut lagi. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Lagi pula, bukankah masih Shaksha, si pembawa keberuntungan kecil itu? Ngomong-ngomong soal Shaksha si gadis kecil ini, dia biasanya selalu memanggilmu Ibu Lo. Dia nggak bisa berhenti memanggilmu begitu. Jangan bercanda. Jadi, kalau kamu pulang kali ini, apakah kamu bersedia menjadi ibu kandung Shaksha? Syasha, jangan ikut guru. Syasha ingin tinggal bersama ayah. Kakak seperguruan, tolong bantu aku membujuknya. Shaksha, soal ayah. Ayah akan mengatasinya sendiri. Kamu pulang saja bersama Tuan Xian. Tuan Pelukis, meskipun turun ke dunia fana untuk menjalani cobaan, tetaplah sosok yang tampan. Beliau memiliki berkah seperti dewa. Ujian terbesar dalam hidup ini telah berlalu. Kedepannya, Anda akan hidup dalam kemakmuran. Shaksha, Jangan khawatir lagi tentang ayahmu. Jangan. Syasha bersikeras tidak mau meninggalkan ayahmu. Ibu, cobalah bujuk ayahmu. Ibu, Shaksha, Syasha pernah mendengar ibunya berbicara dalam tidur. Dalam mimpinya, semuanya adalah nama ayah. Kalau ibu tidak membantu Syasha mengatakan mimpi yang memalukan itu kepada ayah. mimpi apa itu? Shaksha, patuhlah. Si tua suci itu sudah bilang, ayah turun ke dunia untuk menghadapi cobaan. Jadi, Shaksha cepat atau lambat pasti bisa bertemu lagi dengan ayah. Benar kan? Shaksha, lihatlah. Ini adalah lukisan yang dulu digambar oleh ayah. Ayah berjanji kepada Shaksha bahwa cepat atau lambat lahan kosong ini menjadi seperti yang ada di lukisan itu. Bagaimana? Syasha, aku tidak mau lukisan ayah. Syasha hanya ingin ayah ada di sisinya. Ayah, jangan usir Syasha. Hujan turun. Hujan turun. Sudah bertahun-tahun tidak pernah turun hujan. Hari ini begitu sang dewa datang. Segera turunlah hujan lebat. Gadis kecil itu adalah penyelamat desa. Biarkan dia tinggal. Desa kita akan selamat. Syasha ingin bersama ayah. Di mana ayah? Di mana Syasha berada, disitulah ayah berada. Terdeteksi bahwa Inang telah melakukan perbuatan baik. Pahala terus bertambah. Ternyata pahala bisa terus bertambah. Ternyata beribadah tidak mengenal batas tempat, baik di dunia fana maupun di alam para dewa. Pahala yang tak terhingga. Syasha, kau tinggal di sini juga akan membawa berkah bagi daerah ini. Guruku tidak akan lagi menghalangimu. Tetaplah di sini dengan tenang, dan bantulah ayahmu dengan baik. Binaka, guru setuju aku untuk tinggal bersama ayahku. Terima kasih, guru. Shaksha, ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Katakan saja kepada kakak seperguruan. Kalau kamu menghadapi kesulitan, kakak, aku pasti akan datang membantu. Baik, tunggu sampai Syasha pulang. Syasha, tolong traktir kakak dengan kepiting dasa. Kalau begitu aku pulang dulu. Baiklah, aku akan mengantar kalian. Sampai jumpa, guru. Sampai jumpa, kakak seperguruan. Shaksha, apakah yang baru saja kau katakan saat mengigau itu benar? Tentu saja benar. Syasha tidak pernah berbohong. Baiklah, Shaksha. Kalau begitu, jangan sampai kamu menceritakannya kepada ayahmu soal ini. Ibu tidak malu-malu, kan? Tuan muda ketiga punya kekasihnya sendiri. Aku tidak seharusnya memiliki perasaan padanya. Aku ingat. Ibu, apakah kamu juga punya simpul cinta berwarna merah? Pita merah kesatuanku. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah tahu. Orang yang dicintai ayah ternyata adalah... Nak, sejak kamu datang, desa yang sudah mengalami kekeringan selama 3 tahun ini segera mulai turun hujan. Sepertinya,
Kamu memang benar-benar pembawa keberuntungan kecil ya. Sekarang ini, dengan adanya hujan dan benih yang diberikan oleh dewa, desa kita tidak perlu khawatir lagi soal panen. Berkat-berkat para dewa. Menurutku, desa kita sebaiknya mengganti namanya menjadi Desa Dewa. Tapi, 3 bulan itu benar-benar terlalu singkat. Bahkan setelah hujan ini turun, tanaman akan tumbuh, akan menjadi semakin sulit. Dewa Tanah, apakah Anda ada di sana? Ternyata itu Putri Shenhuasian. Beberapa waktu lalu, akhirnya turun hujan, sehingga tanah yang terbengkalai ini hidup kembali. Dewa Tanah, Xia, aku ingin meminta bantuanmu. Bolehkah? Selama aku mampu melakukannya, silakan saja perintahkan. Bagus sekali. Xia, aku ingin padi di wilayah seluas 100 li ini tumbuh dengan cepat dan subur. Apakah Dewa Tanah bisa membantu? Shenhuasian memang selalu bersikap angkuh. Lukisannya pun sangat sulit didapatkan. Nanti, kalau ayahku berhasil melukis karya yang bagus, pasti akan kuberikan kepada Dewa Tanah. Setuju. Shaksha. Shaksha, kenapa kamu di sini? Xia sedang membantu ayah mencari cara. Kita harus memastikan Miaozi tumbuh dengan cepat dan subur. Shaksha, kamu benar-benar patut. Ayo, aku ajak kamu tidur. Dulu, aku masih kecil. Ayahku adalah seorang penjaga pantai. Setiap hari aku bekerja bersamanya di kawasan wisata. Kadang-kadang juga menyelamatkan beberapa wisatawan yang dalam bahaya. Setiap orang yang selamat hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Hanya orang itu yang berbeda. Bangun. Di mana peralatan lukisku? Hidupku hampir habis. Kenapa kamu masih memikirkan peralatan melukis? Lukisanku hampir selesai. Di mana statuh ke air? Menganggap sebuah lukisan lebih penting daripada nyawa. Apakah ini tugas kerajinan tangan? Aku punya 2 simpel cinta. Aku kasih satu padamu. Jadi kamu bisa menyerahkan tugasmu. Dia sama seperti orang itu, seorang penggila seni. Jadi setiap kali aku melihatnya, aku langsung teringat. Anak laki-laki yang pernah aku selamatkan. Tuan muda ketiga. Syas, dia tertidur. Maaf tuan muda ketiga. Saat itu hanya bercanda. Shaksha terus-menerus memanggilku ibu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak apa-apa. Anak itu juga selalu memanggilku ayah. Lama-lama aku jadi terbiasa. Nanti kalau dia memanggilmu ibu lagi, biarkan saja. Tapi aku cuma seorang asisten. Jika Shaksha memanggilku seperti itu, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dulu, saat aku dalam bahaya, kamu adalah orang pertama yang datang menyelamatkanku. Sekarang ayahku memberikan 3 pilihan. Aku mendapat 1. Tanah tandas yang paling buruk. Kamu pun tanpa ragu-ragu ikut bersamaku. Di dalam hatimu, benarkah kamu hanya menganggapku sebagai tuan muda? Aku tahu kau selalu memiliki kekasih yang tak pernah terlupakan. Tidak, bahkan jika tidak ada kekasih itu, aku juga tak akan berani melangkahi batas. Meskipun kamu hanyalah seorang pelayan di keluarga Shen. Tapi itu tidak berarti kamu lebih rendah dari orang lain. Kamu memiliki kesempatan untuk mengejar kebahagiaanmu. Aku akan tidur dulu. Gadis yang memberiku simpel persatuan, meskipun dia penyelamatku, namun hanya demi menanti harapan yang tak pasti, dan mengorbankan orang-orang di sekitarmu di dunia nyata. Apakah itu benar-benar benar? Kepala desa mengalami kecelakaan. Kenapa berteriak-teriak begitu? Anak-anak masih tidur loh. Padi sudah tumbuh. Tuan Shen, ini benar-benar berkat Anda. Desa kita yang dulunya tanah garam dan alkali, kini telah berubah. Penyedia beras bagi daerah sekitar. Ini benar-benar perubahan besar. Teman-teman, ini sebenarnya bukan hasil kerja saya. Semua ini berkat Shaksha.
yang membuat padi tumbuh semakin cepat. Gadis kecil ini memang punya bakat. Seharusnya, padi itu tidak mungkin tumbuh secepat itu. Tapi aku sudah melihatnya. Padi itu memang tumbuh dengan cepat dan subur. Dan nasi yang dimasak dari beras itu pun sangat harum. Anak kedua saya makan 2 mangkuk berturut-turut. Selama Syaksia berbuat baik, mengumpulkan pahala, maka dia bisa lakukan banyak hal baik untuk membantu orang lain. Hanya saja, sekadar menjual beras saja masih belum cukup. Shen Defu dan Shen Dongqiang memiliki sumber daya dan kondisi. Bahkan masih banyak lagi. Syaksia, aku punya cara. Syasha, apa ada kara? Cepat katakan. Ayah bisa menggambarkan gambarlah bentuk padi. Pasti bisa menarik banyak orang. Gak cuma menggambar, tapi juga siaran langsung. Sambil siaran langsung, jualan dan menggambar. Nanti ketenaranmu akan menyebar lebih cepat. Kalian begitu serasi. Kalian memang seperti satu keluarga, kan? Kalian berdua, tolong ampuni aku. Syaksia dan ibunya memang benar-benar satu keluarga. Loh, ibu, benarkah begitu? Tuan Shen, kamu punya putri dan menantu yang begitu baik. Sungguh membuat orang iri. Jangan bicara apa-apa lagi. Aku dulu juga pernah melakukan siaran langsung untuk membantu petani. Aku punya pengalaman. Kalau kamu siaran langsung, aku pasti akan bantu. Aku bahkan sudah memikirkan nama akunnya. Bagaimana kalau dinamai Woman Huaxian? Ayah jago banget menggambar. Nanti, pasti bisa menarik banyak sekali orang. Apa? Pendapatan sebulan cuma segini aja? Pak Shen, galeri di bagian utara kota ini pada dasarnya memang bersifat nirlaba. Mau cari untung pun tidak realistis. Awalnya, saya kira daerah utara kota ini bisa menghasilkan uang. Wah, ternyata malah jadi beban. Jangan bicara soal masalah realistis atau tidak. Kalau nggak bisa menghasilkan uang, maka keluarkan saja koleksi lukisan keluarga Shen untuk dijual. Tapi Tuan bilang koleksi lukisan keluarga Shen, semuanya tidak boleh dijual. Satu lukisan bernilai beberapa ratus juta. Mengabaikan kesempatan untuk menghasilkan uang. Bodoh, kan? Ini harus mendapat persetujuan Tuan Shen, kan? Ayahku pasti tidak akan setuju. Benar-benar tidak bisa dijual. Yang palsu juga tidak boleh. Sang Dewa Lukis dari Wumen. Dia punya jutaan pengikut lo. Aku nggak tahu. Itu berharga atau tidak? Ayah benar-benar jago melukis. Berikan satu lukisan untuk Syaksia ya. Ayahmu sudah memberimu begitu banyak. Masih belum cukup. Ibu juga mau. Lukisan untuk ibu. Harus persis sama. Kalian berdua, benar-benar tidak menganggapku sebagai manusia, ya? Ladang subur berkilau padi bergoyang. Semangat puisi terbang ke langit. Dulu, Syasha, yang mendatangkan hujan ke desa ini. Lukisan ini dulu kuberikan kepada Syaksia. Yun Nian. Nanti aku akan menggambarkannya untukmu. Terima kasih, Tuan Muda ketiga. Terima kasih, Ayah. Syaksia sudah berjanji kepada Dewa Tanah. Gambar ini untuk Dewa Tanah saja ya. Cepat, cepat. Sekarang giliran menggambar ibu. Kamu benar-benar tidak mau membiarkan ayahmu beristirahat sejenak, ya? Ini kue yang kubuat sendiri. Coba rasakan. Dibuat sendiri oleh ibu. Pasti enak kan? Kalian sudah sebesar ini, masih minta disuapi. Malu nggak sih? Syaksia ingin disuapi. Bagaimana bisa? Kalau gitu, aku juga mau disuapi. Kalian berdua memang benar-benar sama persis. Syaksia sudah waktunya ibu menyuapimu. Ibu buka mulutmu. Tuan Muda ketiga, kamu terus-terusan pakai akun Woman Huashan untuk siaran langsung. Kenapa kamu nggak pernah nunjukin wajahmu? Aku siaran langsung untuk meningkatkan popularitas tempat ini. Agar lahan kosong di sini menjadi tempat yang kaya akan nilai budaya. Jadi, apakah memperlihatkan wajah atau tidak, itu tidak penting lagi. Pak Shen, Anda terlalu merendah. Lukisan Anda sekarang sudah menjadi viral di internet. Di desa kami ini, banyak wisatawan yang datang karena mendengar ketenarannya. Pada akhirnya ini semua berkat Syaksia. Syaksia membuat padi tumbuh lebih baik. Penjualan berasnya pun semakin baik. Ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Terima kasih juga kepada ayah dan ibu. Ayah, gambarlah satu lagi untukku. Aku juga mau lukisan Tuan Muda. Aku mau menyimpannya dengan baik. Kalian ini benar-benar tidak membiarkanku beristirahat sejenak. Baru saja datang sudah ketemu musuh bebuyutan. Benar-benar musuh yang tak terelakkan.
Kudengar kamu sedang mencari sang dewa lukis dari sekolah Wu. Aku sudah dengar sejak lama. Ada yang meniru gaya Dewa Lukis Wu Men yang sedang melukis di alam terbuka di sekitar sini. Satu lukisan di internet harganya mencapai beberapa juta. Tempat kumuh kalian ini hanya karena terhubung dengan para pelukis legendaris aliran Wu Men. Apa bisa dijual seharga beberapa juta? Dulu aku kuman sibuk melukis. Sampai tidak tahu. Sekarang pasar sudah sangat menguntungkan. Sampai sejauh mana? Ayah, kita jadi terkenal. Kenapa tiba-tiba kaget begitu? Aku kasih tahu ya. Tunggu sampai aku menemukan Huashian, lalu kita akan mempromosikannya lagi. Jangan bilang jutaan. Bahkan puluhan juta atau ratusan juta. Wah, gampang banget. Dia memuji kita loh. Ayo kita jual lukisan di pinggir jalan saja. Sheksia, jangan ngomong sembarangan. Kamu ini, si pencinta uang. Entah itu dewa yang suka lukisan ayah, atau manusia biasa yang menyukai lukisan ayah. Lain kali, lukislah lebih banyak lagi untukku ya. Oh, Yang aku maksud itu adalah sang dewa lukis dari sekolah Wu. Apa urusannya dengan dia? Aku datang kali ini memang ada tujuannya. Kalau aku nggak bisa ketemu sang dewa lukis, aku tidak akan pulang hari ini. Aku tahu di mana sang pelukis ajaib. Aku pernah bertemu dengannya. Aku akan membawamu menemuinya. Kamu pernah melihat dewa lukis? Di mana dewa lukis itu? Jauh di ujung langit. Tepat di depan mata. Kamu memang tidak punya masa depan. Makan seharian cuma tahu makan. Jangan makan lagi. Jangan pukul. Ini beras hasil tanam sendiri dari desa kami. Anakku ini bisa makan beberapa mangkuk sehari. Kayaknya anak ini pasti kelaparan banget. Jadi aku masak satu mangkuk untuk dimakan bersama sayuran ini. Pas banget. Jangan sampai nggak jadi orang sukses. Ada apa sih? Hanya tahu makan. Sang pelukis, ada lagi yang mau beli lukisannya. Wah, kali ini. Harga yang ditawarkan orang itu lumayan tinggi. Low. Sang pelukis. Siapa si dewa lukis itu? Sudah ku bilang sejak tadi. Jauh di ujung langit. Dia ada di depan mata loh. Kamu bilang dia dewa lukis, ya? Sejak kecil sampai sekarang, di rumah, sudah sering melihat lukisannya. Kalau dia punya bakat seperti itu, dia pasti sudah menjadi dewa lukis. Masih bisa sampai sekarang. Tinggal di rumah Reyot ini. Omong kosong, padahal lukisannya bagus sekali. Itu hadiah dari ayah. Aku sudah nonton siaran langsung ini. Ini lukisan dari dewa lukis. Seorang gadis kecil. Kenapa dia memegang lukisan dewa lukis? Tapi, kamu memang benar juga sih. Jauh di ujung langit. Tepat. Di depan mata. Aku ulangi lagi. Lukisan ini adalah hadiah dari ayah. Inilah lukisan dari sang pelukis ajaib. Siaran langsung ini. Aku menontonnya dari awal sampai akhir. Kamu memegang lukisan dari pelukis ajaib. Ingin menyimpannya untuk diri sendiri. Bukankah Huashian ini? Ah, sudahlah kepala desa. Hanyalah prasangka di hati orang-orang. Itu seperti gunung besar. Dia tidak akan percaya. Aku sudah punya lukisan ini. Dan mempromosikannya lagi. Galeri, Utara. Masih takut gak bisa dapat uang? Kamu mau kan? Masih banyak lagi loh. Aku tahu. Sang dewa lukis. Tepat di desa ini. Di mana sebenarnya dewa lukis itu? Dewa lukis ini benar-benar murah hati. Awalnya aku hanya ingin satu lukisan. Ternyata, dia memberiku begitu banyak. Lukisanku ini. Bukankah kamu sedang mencari sang pelukis ajaib? Seniman lukis ini adalah... Ah, Joe. Kan sudah kubilang, ayahmu itu pilih kasih. Kamu memaksa kalian datang ke tempat seperti ini. Sudah berbulan-bulan ini. Lihat saja kalian. Kalian semua sudah kecoklatan sekali ya? Nenek, aku sangat merindukanmu. Nenek juga merindukan Shaksia. Shaksia sudah tiada. Tidak ada lagi yang memijat punggung nenek. Sudah pulang. Shasha setiap hari memijat punggung nenek. Anak yang baik sekali. Saat perayaan ulang tahun ayah, saya memiliki beberapa lukisan ini. Saat menjadi kepala keluarga Shen. Hanya tinggal masalah waktu saja.
Dengarkan baik-baik, ya. Nanti setelah aku menjadi kepala keluarga Shen. Kamu, pikir, kamu masih bisa tinggal di keluarga Shen. Kepala keluarga Shen bisa didapatkan hanya dengan beberapa lukisan. Kepala keluarga ini terlalu murah, kan? Itu pun masih lebih baik daripada kamu yang menjual beras. Selama beberapa bulan ini, tinggal di tempat kumuh ini. Seberapa banyak pun beras yang kamu jual, bahkan jari kelingkingku, tidak sebanding. Kamu bilang apa? Rumahku tempat kumuh. Kalian para penduduk desa ini, satu persatu pemalas dan rakus. Siang, hidup ini, hanya bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini. Makan sekadar sisa-sisa dan sayuran. Makan sekadar sisa-sisa dan sayuran. Aku lihat anakmu. Makannya enak sekali. Jangan makan, lagi. Biar aku makan satu suap lagi. Ayo. Cepatlah, pergi. Si ketiga, aku akan memberitahumu. Posisi kepala keluarga Shen, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Aku sudah bilang padanya sejak lama, ayahku adalah dewa lukis, tapi dia tetap tidak percaya. Oh, iya. Kalian berdua sudah terbiasa tinggal di sini. Kami sangat senang di sini. Sama sekali tidak menderita. Belum merasakan kesulitan sama sekali. Kami malah jadi kurus banget. Ibu, sejak aku datang ke sini, aku melihat para penduduk desa semuanya mandiri dan membangun kampung halaman mereka dengan kemampuan sendiri. Aku pun berpikir, aku ingin segera pulang ke rumah, menghidupkan kembali tradisi keluarga. Oh ya, sebentar lagi akan ada pesta ulang tahun ayahmu. Kali ini, sengaja datang untuk menjemput kalian. Tempat ini memang tidak menghasilkan uang, tapi enggak apa-apa. Kalau ayahmu kali ini masih menyulitkanmu, aku pasti enggak bakal memanjakannya. Hore, pulang yuk. Tunggu dulu, Hua Xian. Tadi ada orang yang menawarkan harga tinggi untuk membeli lukisan Mesau. Apa? Kedengar ada orang misterius yang datang ke galeri kamu dan membeli semua lukisanmu. Siapa sebenarnya orang itu? Mungkinkah dia seorang pedagang lukisan yang punya niat buruk, kan? Meskipun hasil panen padi dan sektor pariwisata kita sudah cukup, tapi ini memang rezeki nomplok. Begitu aku menemukan orang ini, aku pasti akan berterima kasih padanya. Itu pasti penggemar ayah. Penggemar ayah begitu banyak. Shaksha, itu pasti penggemar nomor 1 tuan muda ketiga. Benar kan? Ibu benar. Ibu. Syasha. Dia sering ngomong hal-hal aneh. Dia selalu bilang bahwa Yunian adalah hasil gambarnya. Tapi dia memang anak yang baik. Hei, nak. Usiamu sudah tidak muda lagi. Soal menikah ini memang harus dipikirkan, kan? Aku tahu. Yunyan sudah bersamamu begitu lama. Kalian sudah saling mengenal dengan baik. Dan memiliki kepribadian yang baik. Menurutku Syasha juga menyukainya. Di keluarga kita, tidak harus mencari pasangan yang setara. Ibu lihat saja, dia orangnya baik. Aku tahu. Kamu masih terus memikirkan si gadis kecil yang pernah menyelamatkan nyawamu, kan? Ini sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu bahkan belum pernah bertemu dengannya. Kalau dia sudah menikah, apakah kamu akan terus menunggu dengan bodoh begitu? Kamu benar. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun, tapi tetap tidak kunjung datang. Memang seharusnya tidak menunggu lagi. Hanya saja sekarang, aku tetap akan memprioritaskan, menempatkannya sebagai prioritas utama. Setelah pesta ulang tahun ayah selesai, aku akan menjelaskan semuanya kepada Yunian. Ya, kita memang harus mempersiapkannya dengan baik. Ibu, biar aku bantu ibu istirahat. Oh. Ayah, sebenarnya, akankah ayah menikah dengan ibu? Dunia orang dewasa memang rumit sekali. Pada akhirnya aku yang harus membantu. Tuan muda kedua, kenapa Anda datang ke sini? Paman kedua jadi pengemis. Pergi. Pergilah main di sana. Kembali. Shalom. Ambil ini, ayo pergi. Jangan bicara lagi soal ini. Di bukit sebelah timur kota ada barang antik. Aku sudah 3 bulan di sini.
Aku bahkan belum menemukan tempat tinggal. Untungnya, dengan modal awal, ditambah pinjaman yang cukup besar, aku berhasil membeli lukisan Dewa Lucas Wu Men. Semuanya berhasil kubeli. Belum lagi lukisan-lukisan sang painting immortal ini. Bahkan mirip. Memiliki kemiripan. Jika dipalsukan dan dijual ke luar negeri, maka bukankah aku bisa meraup untung besar? Kakak kedua, kamu baru saja melarikan diri dari Myanmar Utara, kan? CK3. Aku akan memberitahumu. Meskipun anak bongsuku ada di luar negeri dan belum bisa pulang untuk sementara, tapi posisi kepala keluarga Shen ini pasti akan menjadi milikku suatu saat nanti. Anak kedua. Kamu terlalu terburu-buru mengatakan itu. Kalian harus tahu apa yang ada di tanganku. Bukankah itu sudah cukup untuk membuat kalian ketakutan? Aduh, aku ketakutan banget. Kakak, aku takut banget. Takut. Kakakmu itu payah. Ngotot mau merobohkan galeri untuk membangun apa-apaan properti itu. Aset keluarga Shen kita. Tidak boleh dibiarkan dia berlakuan seperti itu. Aku sudah membeli tanah itu. Awalnya aku berpikir tentang lahan kosong di selatan kota itu. Jika tidak berhasil, lahan ini akan kuberikan padamu. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak perlu lagi. Untungnya kali ini Shaksha ikut bersamaku. Kalau bukan karena Shaksha, aku pasti juga bakal kebingungan. Galeri-galeri di bagian utara kota itu sebenarnya bukan dibangun untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melestarikan warisan leluhur keluarga Shen. Kini, tidak hanya lukisan-lukisan keluarga Shen, tetapi juga banyak benda bersejarah yang tersebar di luar negeri. Jika saya bisa membawa semuanya kembali, saya pasti akan menempatkannya di galeri pameran di utara kota. Aku melakukan semua ini bukan demi menjadi kepala keluarga, melainkan demi harta karun budaya negara kita tidak lagi tersebar di luar negeri. Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-70 Tuan Shen. Kudengar akan dipilih pewaris keluarga Shen. Menurutku, hanya tuan muda pertama dan tuan muda kedua yang berpeluang. Katanya putra ketiga sedang sakit-sakitan. Orang seperti itu bagaimana bisa menjadi kepala keluarga? Benar juga. Ayo duduk semua. Silakan duduk. Terima kasih kepada kalian semua yang telah datang. Pesta ulang tahun saya, Shen. Saya yakin kalian semua sudah tahu bahwa dalam pesta ini, saya akan menentukan kepala keluarga Shen yang baru. Terima kasih kepada kalian semua. Lihatlah, ini adalah putra sulung dari putra sulung keluarga. Anakku mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayah. Semoga beruntung seperti Laut Timur, dan umur panjang seperti Gunung Selatan. Anak ini baru-baru ini menemukan ada seorang seniman lukis bernama Wu Men, yang secara khusus meniru gaya lukisan leluhur keluarga Shen kita. Satu lukisannya bisa bernilai 1 juta. Anakku telah memperoleh 4 di antaranya sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. Benar-benar lukisan yang bagus. Si Dewa Lukis dari aliran Wu ini, aku pergi mencarinya. Sengaja pergi ke tanah kosong di kota selatan. Namun, sang pelukis jenius ini tetap tidak mau menampakkan wajah aslinya. Anakku hanya bisa mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli beberapa di antaranya sebagai tanda bakti kepada ayah. Lukisan-lukisan ini memiliki garis-garis yang mengalir, memiliki nuansa yang mendalam. Memang mencerminkan terdapat di dalamnya. Terima kasih atas perhatianmu. Beberapa lukisan ini tidak menghabiskan sepeser pun. Nanti setelah aku menjadi kepala keluarga, aku akan menjual lukisan-lukisan itu. Mungkin bisa dapat untung. Kakak, itu kan cuma 4 lukisan saja. Sampai-sampai kamu membanggakannya seperti itu. Kamu terlalu percaya diri, lo. Lihat, itu putra kedua tuan. Hari ini, posisi kepala keluarga benar-benar pertarungan sengit. Dong Chiang mendoakan ayahnya panjang umur dan selalu dilindungi setiap tahun. Hadiah ulang tahunku hari ini jauh lebih berharga daripada miliknya. Kakak sulung, kenapa tertawa? Kamu di hutan itu bisa menggali harta karun apa
Setiap hari berjaga-jaga. Kulitku jadi hitam seperti arang. Ternyata nggak ada harta karun yang ditemukan. Kakak, posisi kepala keluarga harus diserahkan kepada orang yang kompeten untuk mempertahankan warisan keluarga. Harus tahu cara mengembangkan uang. Kamu tidak mungkin menjual. Jual, Ken. Apa? Kamu menjual harta keluarga Shen. Ayah, gunung itu terjual seharga 3 juta. Tapi tenang saja, segera akan ada 300 juta, bahkan 3 miliar. Untuk menebus sebongkah gunung kecil. Itu hanya urusan sepele. Apa maksudnya? Ayah, dengan uang hasil penjualan bukit itu, dan tabungan saya selama ini, saya membeli semua lukisan. Semuanya sekarang di luar negeri, sudah menghubungi pembeli. Begitu pembeli menerima lukisan-lukisan tersebut, 3 miliar ini akan langsung masuk ke rekening saya. Kamu telah menjual lukisan itu ke luar negeri. Berkolusi dengan Lu Qingya, orang yang menyelundupkan lukisan terkenal adalah kamu. Bukankah ini Tuan Muda K3? Bukankah katanya sedang sakit-sakitan? Kenapa dia terlihat lebih segar daripada aku? Menurutku Tuan Muda ketiga ini cukup tampan. Lihat gadis kecil di sebelah itu. Lucu sekali. Imut. Apa gunanya imut sih? Menurutku, posisi kepala keluarga ini. Tetap saja anak laki-laki yang lebih diuntungkan. Lalu apa gunanya dijual ke luar negeri? Itu cuma lukisan seorang influencer. Bukan barang antik. Informasi pembeli Anda semua ada di tangan saya. Beberapa bulan yang lalu, pembeli Liu Qingya dengan pembeli kamu saat ini adalah orang yang sama. Liu Qingya sendirian tidak mungkin melakukan penyelundupan. Kamu pasti kaki tangannya, kan? Lukisan nelayan Mei Mansing itu akan dikirim ke galeri pameran. Kalian mencurinya terlebih dahulu, lalu menggantinya dengan lukisan palsu untuk menipu orang. Hal seperti ini pasti bukan pertama kalinya kalian melakukannya, kan? Dongqiang, apa yang dia katakan itu benar? Memang benar ada kejadian seperti itu. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sedang memfitnah. Kenapa hanya karena pembelinya sama? Bisa membuktikan apa? Nanti setelah aku menjadi kepala keluarga, Kami pasti akan mencegah hal ini terjadi. Keluarga Shen kami adalah ahli seni lukis dan kaligrafi. Jika terjadi kasus penggelapan seperti ini, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan orang? Malu, malu, malu. Ketiga. Kamu bahkan belum menjadi kepala keluarga. Sudah mulai membicarakan hal-hal di masa depan. benar, ayah memang sudah bilang. Ingin menduduki posisi kepala keluarga, kamu harus bikin dia puas di pesta ulang tahunnya. Lahan sawahmu yang kumuh itu, bahkan kalau dijual habis-habisan, bisa bernilai berapa sih? Pak, tua. Terlepas dari berapa harga tanah itu, di antara anak-anakmu ini, hanya Ajo yang patuh menuruti keinginanmu, mengubah lahan kosong itu menjadi seperti ini. Bukan hanya sawah, tetapi juga banyak orang datang ke sini. Datang berwisata. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Ayah bilang, siapa yang hadiahnya paling bagus? Maka orang itulah yang akan mewarisi jabatan kepala keluarga. Dia juga tidak menyebutkan siapa yang menggunakan cara apapun untuk membuatnya puas. Ken. Kamu benar-benar orang jahat. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Menang atau kalah harus menerima hasilnya. Kalau dihitung hanya berdasarkan harta, maka kartu yang ada di tanganku ini jauh lebih berharga daripada keempat lukisan milik kakak sulung. Ken. Ajo, lupakan dulu kedua kakakmu. Menggunakan cara apapun. Tapi setidaknya, mereka memang membawa beberapa barang. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu bawa? Kudengar padi yang kamu tanam di desa berjalan dengan sangat sukses. Berapa banyak yang kamu hasilkan? Padi dan pariwisata. Aku nggak dapat sepeser pun. Sudah dengar semuanya? Dia tidak mendapat sepeser pun. Si ketiga, katakanlah selama beberapa bulan ini, kamu jadi apa? Menjadi dermawan ya? Bukan seperti yang kalian katakan itu. Adik ketiga. Kamu tidak mungkin ingin memanfaatkan gadis kecil ini untuk menyenangkan hati ayah, supaya ayah dengan mudah menyerahkan harta warisan kepadamu? Tuan muda ketiga ini memang benar-benar tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Posisi kepala keluarga ini hari ini bukan tuan muda kedua atau tuan muda pertama. Tuan, silakan lihat. Berkat usaha Shaksha dan Tuan Muda, barulah tanah kosong sebelumnya menjadi seperti ini, yang begitu rimbun. Dan lagi, sekarang bagian selatan kota telah menjadi tempat wisata yang terkenal. Lalu apa masalahnya, ayah?
Bilang, masa percobaan hanya 3 bulan. Bahkan kalau kamu menggarap lahan itu dan menjualnya, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan? Baik uang dari padi atau dari pariwisata. Tuan muda ketiga tidak menerima spes pun. Dia menyerahkan uang itu kepada para penduduk desa dengan mengatakan agar penduduk desa mengembangkan ekonomi desa mereka. Kamu sudah repot. Kamu sama sekali tidak mendapat sepeser pun. Bukankah ini cuma pura-pura jadi dermawan? Si Ketiga. Kami, keluarga Shen, mencari orang yang kompeten. Bukan untuk beramal. Kakak kedua benar. Aku memang membagikan keuntungan itu kepada penduduk desa, seolah-olah sedang beramal. Tapi, aku kebetulan mendapat untung 2 kali lipat dari kalian. Kamu cuma membual. Adik ketiga. Kamu tidak mungkin sudah membeli semuanya, kan? Kita bertiga, meski tidak lahir dari ibu yang sama, tapi cara berpikir kita hampir sama. Lukisan-lukisan yang sudah aku jual ini, kenapa ada di tempatmu? Pembeli lukisanmu, karena kasus penyelundupan barang antik, telah ditangkap. Jadi lukisan-lukisan ini kembali ke pemilik aslinya, ke tangan sang dewa Lukis Wumen. Ngomong-ngomong, kakak kedua, lahan pegununganmu di sebelah timur kota juga sudah kubeli. Sekarang sudah menjadi milikku. Lalu apa masalahnya? Hanya sebongkah bukit 2. Lalu apa? Kamu bisa menanam emas di sana? Kenapa tidak bisa? Guru, ternyata apa yang dikatakan Shasha memang benar. Tanah di gunung ini ternyata benar-benar menghasilkan daun emas. Benar-benar imas ya. Sayang sekali. Sebelumnya, entah siapa yang tidak tahu diri, yang mencuri barang antik di sini, telah merusak. Telah dirusak. Gunung hijau ini beruntung bisa menjadi tempat peristirahatan terakhir para pahlawan. Meski ini hanyalah tanah tak berguna, itu tetap tanah tak berguna milik keluarga Shen. Setelah aku tiada, kuburkanlah jenazahku di sana. Bukankah itu suatu kebahagiaan? Lagi pula itu bukan tanah tak berguna loh. Di sana ada banyak sekali hal-hal menarik. Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Dia tidak mungkin adalah Dewa Lukis Wumen. Kamu tidak percaya? Kalau begitu, aku akan membuktikannya padamu. Ayah, kamu tadi bilang bahwa lukisan yang bagus itu memiliki jiwa. Biarkan Xiaxia merasakannya dengan baik. Dulu Xiaxia tidak mengerti lukisan, tapi sekarang dia sudah mengerti. Aku mau cari ibu. Lukisanku. Bagaimana bisa? Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku berikan untukmu. Dan galeri utara milik kakak juga sudah kubeli. Menurutku, makna penting galeri keluarga Shen adalah memberikan tempat penyimpanan. Memiliki tempat penyimpanan. Benar-benar pantas menjadi putra Shen Jianggu. Di antara ketiga orang ini, hanya kamu yang memahami niat baik ayahmu. Bagi keluarga Shen kami, dibandingkan dengan ketenaran dan kekayaan, yang lebih penting, melestarikan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Pak Tua, saya sudah bilang sejak dulu. Kita, Joe ini. Semuanya yang aku miliki sekarang ini, semuanya berkat Xiaxia. Kalau Xiaxia tidak menyelamatkanku saat itu, aku tidak akan menjadi seperti ini hari ini. Joe, aku sudah tua. Kedepannya, keluarga Shen ini akan sangat mengandalkanmu. Aku sih. Nanti aku akan menikmati masa tua sambil bermain dengan cucu-cucuku. Benar, Joe. Soal hubunganmu dengan Yunnian, sebaiknya kamu pertimbangkan dengan matang. Yunnian. Apakah Xiaxia sudah ditemukan? Bilang, aneh sekali. Ibu tadi masih di sini. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Kakak, kamu tadi lihat ibu kemana? Jawab, Nona. Tadi ada orang yang datang dan menculiknya. Apa? Kamu jelas-jelas tidak menyukai tuan muda ketiga. Mengapa kau begitu licik? Dulu Shenjo itu orang yang lemah dan sering sakit. Aku memang meremehkannya.
Tapi adegan, Daddy, semuanya, kulihat. Sekarang dia adalah kepala keluarga Shen, sang dewa Lucas dari Wumen. Kedudukan dan statusnya jauh lebih tinggi daripada dulu. Kamu pikir hanya dengan statusmu sebagai seorang pelayan, masih bisa mendekati dia? Kau ingin menyelundupkan lukisan terkenal. Dia tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu sekarang ada di tanganku. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tukarkan nyawamu dengan semua lukisan keluarga Shen. Kamu masih ingin menyelundupkan lukisan-lukisan terkenal dan menjualnya ke luar negeri. Shenzhou adalah orang yang penuh kasih sayang. Dia pasti tidak akan menolak. Pembeli di luar negeri berdatangan beramai-ramai. Semuanya sangat antusias. Yunian, Ibu, Lu Qingya, kamu lagi. Shenzhou, wanitamu ada di tanganku. Bawa semua lukisan keluarga Shen untuk ditukar. Aku akan mengembalikannya padamu. Jangan Shenzhou, jangan dengarkan dia. Lukisan-lukisan itu adalah karya para tokoh terkemuka leluhur. Tidak boleh dijual ke luar negeri. Shenzhou, mana yang lebih penting bagimu, wanita itu? Atau warisan keluargamu? Pertimbangkanlah dengan baik. wanita jahat. Hari demi hari hanya tahu menculik ibuku. Shen, Zhou, kesabaran saya terbatas. Aku akan menghitung mundur sampai 3. Kamu yang memutuskan. Yunian, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membawamu kembali ke surga. Kalau begitu, kamu pun tidak perlu menderita akibat sambaran petir surgawi. Tidak, Ajo. Selama kamu dan Shasha selamat, aku rela mengorbankan diriku. Janji padaku, jaga dia dengan baik. Jangan biarkan dia dirugikannya. Yunian. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Bahkan jika harus mengalami penderitaan abadi, apa masalahnya? Suatu hari nanti, aku akan membuatmu kembali ke sisiku. Ini adalah simpul persatuan. Anian, kamu adalah ibu Shasha, adalah orang yang selama ini kucari. Apa? Ayah, dia benar-benar ibu. Shasha, Anian, Ibu, Anian, aku ingat sekarang. Kau adalah orang yang dulu menyelamatkanku. Selamat Dewa Lucas, berhasil melewati Koban. Kini jiwa Nyonya telah kembali ke tubuhnya dan telah hidup kembali. Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih, Tuan Dewa, atas pertolongan yang menyelamatkan nyawa ini. Keluarga yang berbuat baik pasti akan mendapat berkah. Kita memiliki ikatan takdir. Mengapa Tuan Dewa ini harus membantu dalam hal ini? Sangat jarang sang dewa turun ke dunia fana. Ayo coba, makanan khas daerah kita. Baik-baiklah. Kebahagiaan dan perayaan akan datang, semua harapan pasti terwujud. Itulah sebabnya semua orang beta di dunia fana. Selamat malam semuanya. Selamat datang di tepi Danau Yangcheng. Hari ini, saya sudah menyiapkan hidangan kepiting lengkap. Hidangan ini adalah kepiting daza yang dikukus ala Yangcheng. Sedangkan hidangan di sana yang dimasak dalam panci tanah liat adalah hidangan panci tanah liat yang merupakan warisan budaya tak benda. Terima kasih Nongchu atas 3 hidangan ini. Silakan Tuan. Buka tutup panci. Silakan dinikmati. Terima kasih. Silakan dinikmati semuanya. Sejak melihat Leon Tinggiuk itu, saya pun kembali mengingat kenangan dari kehidupan sebelumnya. Hanya saja, saya tidak menyangka Shashaku sudah tumbuh besar ini. Anian, akhirnya aku menemukanmu. Joe, kamu telah melalui 7 kehidupan sebelum akhirnya bisa memulihkan jiwaku. Kau sungguh telah bekerja keras. Pada kehidupan pertama aku bertemu denganmu, aku adalah istrimu. Hingga kehidupan ini, aku tetap milikmu. Selama kita bisa selalu bersama, itu lebih baik daripada apapun. Kini ikatan antara ayah dan ibu takkan terputus.
Kita bertiga tidak akan pernah selamanya terpisah ya. Joe, di kehidupan ini, kamu adalah manusia biasa. Aku rela menemanimu menjadi manusia biasa. Selama kita bisa, tetap bersama sebagai keluarga beranggotakan 3 orang. Itu lebih baik daripada apapun. Ibu, Xiaxia sudah mengumpulkan cukup banyak pahala. Guru berkata dia bisa membantu ibu menjadi dewi. Bagus sekali. Yun Nian, mulai sekarang, kamu juga sudah menjadi makhluk surgawi sejati. Mulai sekarang kita bertiga tidak akan pernah terpisah. Siapa yang bersembunyi-sembunyi di sana? Shaksha, aku ingin memintamu satu hal. Apa itu? Aku tidak mau orang lain bilang aku gemuk. Aku baru tahu sekarang. Mengatakan orang lain jelek, sama saja dengan orang lain bilang aku gemuk. Sama-sama menyakitkan. Akhirnya kamu nurut juga. Kalau begitu, mulai sekarang, masih berani menyebut orang lain jelek? Tidak berani lagi. Baiklah Shaksha, tolong bantu aku ya. Aku nggak mau makin gemuk lagi. Aku nggak bisa bantu kamu. Tapi mungkin ada seseorang yang bisa membantumu loh. Benarkah? Tanah ini harus digali lebih dalam lagi, loh. Dan kerikil-kerikil itu harus disingkirkan. Kalau tidak, nanti akan menghambat perkecambahan. Kalian harus lebih bersemangat dong. Sipet, sipet. Gali lebih dalam. Sudah berapa kali aku bilang, gali lebih dalam. Guru, aku nggak kuat lagi menanam. Baru sebentar saja sudah lelah. Aku kasih tahu ya, nanti yang tumbuh di tanah ini, semuanya adalah emas. Daun emas, ranting emas, dan batang pohon emas itu. Semuanya adalah emas kalian. Tentu saja, kalau kalian benar-benar lelah, tidak punya tenaga, jangan dilanjutkan. Lagi pula bagi saya, hanyalah barang duniawi. Kalian tidak perlu memikirkannya. Selama aku masih bisa menanam, aku masih bisa bergerak. Jadi ayo kerjakan. Berusaha lebih keras.